Halo Sobat Polda Lampung, ketemu lagi dengan saya Aibda Romi Indra Setiawan dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Nah, pada hari ini saya kedatangan tamu kehormatan spesial banget. Ini beliau nih seorang senior yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik dan dunia wartawan, yang sudah nggak diragukan lagi lah kapasitas dan kapabilitas beliau nih di dunia. Saya sampai insecure teman-teman. Jujur aja saya sebagai host, beberapa kali jadi host, baru ini saya agak grogi ya di depan Bapak ini. Saya perkenalkan dulu Bapak Amiruddin Sormin. Selamat. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Baik ya Bapak, baik Mas Bapak. Romi. Ini udah kesekian kalinya Bapak ya datang ke Humas Polda ya Pak. Iya, Kita iya. dalam acara kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik Pak ya. Ya, Oke, kebetulan hari ini Bapak datang dalam acara peningkatan kemampuan jurnalistik Pak ya untuk Humas Polda Lampung, khususnya yang di Polda maupun dan wilayah. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak untuk kegiatan hari ini, peningkatan kemampuan jurnalistik hari ini Pak? ya, terima kasih Mas Romi dan Sobat Polda Lampung. Iya. Kegiatan ini merupakan upaya kita bersama ya. Iya. Artinya saya sebagai jurnalis juga sangat berkepentingan dengan acara ini karena ini adalah peningkatan kemampuan jurnalistik bagi teman-teman yang membidangi humas baik di Iya. Polda maupun Polres Polres jajaran. betul ya. Iya. Kenapa ini harus ditingkatkan? Karena memang kecepatan informasi sekarang di tengah masyarakat ini sangat luar biasa. Iya betul ya. Iya, Daerah kita ini 5.0 boleh, Pak ya. iya, kita ini boleh dibilangkan kebablasan informasi. Benar. sekarang setiap masyarakat itu sudah bisa memproduksi informasi gitu. Iya. Bahkan dengan sistem yang sangat sederhana sekali Pak. Iya, dengan cara-cara yang sangat cepat gitu kan. Mereka bisa bahkan siaran langsung gitu Betul, ya. betul banget. Siaran langsung dari Android masing-masing ya, ponsel masing-masing yang kita tidak bisa bendung itu. Betul, betul. Karena apa? Ini ya saya bilang tadi, ini eranya lagi banjir informasi gitu ya. Iya. Namun yang tersaji kemudian adalah informasi itu. Iya betul. Nah, yang informasi ini kadang-kadang itu tidak dilakukan verifikasi, Oh iya. konfirmasi, check and recheck, sehingga informasi yang tersaji itu kadang-kadang membingungkan. Betul, betul. Iya. Yang membaca jadi malah Iya. kegiring ke opini yang nggak benar. Iya, Belum tentu ini benar ya atau sumbernya. enggak gitu kan. Betul Pak. Nah, di tengah kebingungan masyarakat, di tengah masyarakat yang bingung seperti itu sangat mudah diprovokasi. Betul, betul. Iya, masyarakat yang bingung itu sangat mudah diprovokasi, apalagi informasi itu berbau sara gitu kan. Iya. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya Bahaya, iya, betul. kalau kita tidak imbangi. Yang bisa kita lakukan sekarang ini, Mas Romi, adalah mengimbangi. Mengimbangi Ya, tidak bisa lagi percepat membendung gitu. informasi Pak ya. Iya. Kalau saking cepatnya itu nggak mungkin lagi kita bendung, berarti kita harus ikut sama-sama Iya. mengimbangi ibaratnya seperti Mengimbangi itu Pak yang ya. bisa Iya. kita lakukan sekarang Iya, ini. betul, Kita betul, tidak betul, bisa betul. lagi Masuk akal. melarang masyarakat, itu ada kebakaran, jangan Posting gitu. jangan diposting, jangan bikin siaran langsung gitu. Tapi gua gitu ngapain lu? Kadang-kadang tabrakan ya, Iya, kepala betul. orang tercerai-berai dengan tubuhnya tercerai-berai, dibikin siaran langsung coba. Ini dia ironis banget sebenarnya gitu Iya. Pak ya. Sebenarnya maksud mereka mau mengabadikan Mengasih tahu di situ mengasih ada tahu. kecelakaan, tapi kan masyarakat kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak Iya, gitu kan. seharusnya, iya, Iya, jangan- mana gambar yang boleh tayang, mana yang tidak. Semua ditayangin aja, kepala Iya. orang putus, tangan orang copot gitu. Ini kejadian betul gitu loh. Agak ngeri gue. Iya. Saya aja yang jadi jurnalis sudah puluhan tahun ngeli ngelihatnya gitu kan. Iya, betul Pak. Karena itu gambar-gambar sadis, walaupun kadang-kadang itu diprotek ya, tapi kan kalau dia siaran langsung seperti itu kan Iya. siapa yang bisa protek Iya. gitu kan? Beda sama record Pak ya. Iya, bisa rekaman dengan seperti hari ini. rekaman gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengimbangi. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda Lampung itu menurut saya sudah sangat tepat. Karena apa? Betul, ya. Salah satu ujung tombak corong dari konfirmasi klarifikasi itu kan adalah humas gitu kan ya, gitu. betul. Apalagi dalam moto Pak Kapolri sekarang dalam Polda yang presisi gitu kan, itu Polri dibutuhkan yang presisi. Polri yang presisi kan dibutuhkan keakuratan, ketepatan gitu ya. Iya, Pak. Dan kecepatan Polri hadir di tengah masyarakat gitu. Dan memberikan informasi yang tepat juga Pak ya. Informasi yang tepat. Oleh karena itu
kemampuan satu-satunya. Ini satu-satunya Mas Rumi. Jadi kalau satu-satunya bilang nggak ada lagi ilmu lain, nggak ada opsi lain. Iya betul. Satu-satunya Masuk akal banget, ya Pak, satu-satunya cara mengimbangi informasi itu adalah dengan ilmu jurnalistik. Iya betul. Ya, makanya sekarang kita itu, saya sebagai praktisi jurnalistik, kerja kami ini cuma jadi pemadam kebakaran sekarang. Iya betul. Gitu. Makanya ada istilah sekarang ini media massa, media sosial membakar dunia, jurnalisme memadamkannya. Iya. Kawan-kawan dari jurnalistik, wartawan Iya. khususnya memberikan informasi yang akurat dan Nah, tepat. jadi ke cara masyarakat, memadamkan ya. informasi yang seperti itu ada dengan jurnalistik gitu kan, dengan ilmu jurnalistik. Oleh karena itu apa yang diberikan ilmu jurnalistik yang diberikan oleh Polda kepada bidang humas dan jajaran ini menurut saya tepat sekali. Iya betul. Karena apa? Karena cuma ilmu jurnalistik yang bisa meredam itu gitu loh. Ilmu jurnalistik itu kan ilmu yang terbiasa melakukan konfirmasi, verifikasi, check and recheck, triple check gitu sebelum diupload gitu. Sementara warga kita nih yang punya handphone, yang punya Android itu tayang-tayang aja gitu. Tanpa saring-saringnya, Pak. Tanpa saring-saring dulu. Gitu ya. Yang penting tujuan mereka kan bukan untuk memberikan informasi kadang-kadang. Bagaimana supaya viral gitu. Cuma sekedar untuk konten aja. Viral gitu. Kalau bahasa sekarang FYP, Pak. Ya, nambah-nambah follower banyak. Iya betul. Sementara kan tanggung jawab kita, tanggung jawab kami, saya terutama saya sebagai jurnalis dan teman-teman tanggung jawabnya adalah bagaimana memberikan informasi yang meyakinkan masyarakat, memberikan informasi yang bisa dijadikan pegangan dan tidak lagi membuat bingung masyarakat seperti itu. Tepat dan akurat lah, Pak ya. Iya. Terus kemudian harapan Bapak nih sebagai jurnalis senior ya di Lampung nih, nggak ada yang meragukan lagi lah. Kalau saya mah sudah sujud lah, udah nggak ngerti lagi nih. Udah track recordnya kalau saya lihat dari daftar riwayat ininya luar biasa. Harapan Bapak sebagai jurnalis senior nih Pak di Lampung, khususnya untuk kawan-kawan yang di Humas Polres, mungkin kalau di Polda kita sering jumpa, yang di Polres dan di polsek-polsek, kalau itu untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, teman-teman di Polres dan Polsek itu kan ujung tombak. Mereka yang berada di lini terdepan dari pelayanan Polri ini. Justru kita harapkan mereka ini yang harus tajam gitu. Tajam kemampuan jurnalistiknya sehingga lebih mudah untuk memadamkan apa yang terjadi. Terkadang begini Mas Romi, ada contoh kasus gitu ya. Anak muda sini ngupload di Facebook. Anak sini nggak ada apa-apanya katanya. Itu ribut di Facebook. Saling ejek gitu kan. Nah, teman-teman di Polsek itu harus lebih sensitif, lebih cepat gitu. Kemudian mengantisipasi bahwa tidak ada, kemudian segera mengantisipasinya dengan mengimbangi tadi. Mengimbangi ya, banyak juga saluran-saluran, banyak juga saluran informasi, segera kirimkan rilis bahwa apa yang terjadi di sini itu adalah kesalahpahaman supaya terjadi. Nah, jadi nggak tidak semakin melebar gitu. Ibarat kayak api disiram itu Pak ya. Makin banyak teman-teman di Polres dan sampai tingkat Polsek yang menguasai ilmu jurnalistik, makin mudah untuk meredam informasi hoaks yang beredar. Musuh kita itu sekarang hoak gitu kan. Iya, hoak. Lebih bahaya Pak ya. Lebih bahaya gitu. Hoak itu kalau terus-menerus dibiarkan, kadang-kadang hoak itu yang dipercaya masyarakat ketimbang yang benar gitu. Ya karena sudah masyarakat tuh lebih percaya dengan apa yang lagi rame, itulah yang diserap kan Pak. Nah, walaupun kebenaran berita itu belum tentu benar, ya karena lagi viral itu tadi, FYP tadi, itulah yang mereka Jadi itu yang harus kita sampaikan ke teman-teman di Polda dan Polres jajaran hingga Polsek, bahwa sekarang sudah terjadi perubahan paradigma masyarakat dalam mencari informasi. Kalau dulu di zaman belum teknologi digital belum maju seperti ini, masyarakat itu mengonsumsi berita berdasarkan apa yang diberikan. Jadi kalau diberikan ini ya itu gitu loh. Ya itu yang mereka konsumsi. Sekarang enggak, masyarakat itu mengonsumsi berita atau mencari berita berdasarkan selera dia. Iya gitu. Berdasarkan selera dia. Walaupun berita itu betul, kalau nggak sesuai dengan selera dia, itu dianggap nggak benar gitu. Skip, scroll lagi gitu ya. Kita cari yang lagi rame. Iya gitu kan.
Nah akhirnya yang terjadi adalah sensasi. Iya betul. Makanya banyak media-media sosial itu sekarang berisi sensasi-sensasi seperti ini. Karena apa? Targetnya memang bukan untuk memberikan informasi, tapi mencari follower, Iya, betul. kemudian mencari sebanyak-banyaknya like dan iya. segala macam itu sebenarnya ngeri banget Pak ya kalau kayak gitu Pak ya. memang di satu sisi ngeri, tapi itu yang terjadi di masyarakat kita gitu kan. Ibarat kayak bakal jadi ibarat kayak trigger atau semacam bom waktu yang suatu waktu bakal memanaskan suasana atau bahkan meledak kan Pak dari isu sara ditimbulkan hoax atau mengangkat isu sara kan bahaya banget sebenarnya Pak ya. Kita aja misalnya sampai hari ini nggak berani yang namanya memuat foto orang gantung diri. Iya, betul, tapi betul, kalau ya. di media sosial bebas tanpa filter ya. Tanpa filter betul, seperti betul. itu. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan saya sebagai jurnalis, begitu bebasnya sekarang ini masyarakat memproduksi berita gitu, memproduksi informasi sebenarnya gitu. Oleh karena itu dibutuhkan kecepatan dari teman-teman, tidak hanya jurnalis tapi juga dibutuhkan kecepatan dari teman-teman kepolisian. Karena teman-teman kepolisian ini kan yang memiliki sumber daya, kemudian juga sumber data juga yang gitu, valid, yang valid gitu. Jadi kita berharap dengan peningkatan kemampuan jurnalistik teman-teman ini bisa menjadi salah satu alat peredam dan alat untuk mengimbangi apa yang terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai informasi menjadi sumir, kemudian menjadi sumber kekacauan, kemudian berujung pada konflik sosial. Ini udah kan banyak banget contohnya Pak. Contohnya sudah banyak itu terjadi ya. gitu kan di masyarakat kita gitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai ini terjadi. Cara satu mengantisipasinya tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu jurnalistik tadi gitu. Nah ilmu itu yang kita hari ini kita sampaikan ke teman-teman, ilmu bagaimana sebuah informasi itu disampaikan. Salah satu caranya adalah lengkapi berita itu dengan unsur-unsur jurnalistik, misalnya 5W 1H itu rumus dasar gitu kan. Insya Allah kalau berita itu berisi 5W 1H ada jelas siapa orangnya segala macam gitu kan. 5W 1H 5W 1H tadi, insya Allah itu bukan berita hoak gitu kan. Nah apalagi sumbernya dari kepolisian seperti itu. Nah kita berharap dengan terus banyaknya personil kepolisian yang menguasai ilmu jurnalistik ini juga membantu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Amin. Gitu. Ya, luar biasa banget. Jadi siang hari ini saya dapat ilmu yang banyak banget dalam podcast yang mungkin singkat tapi ilmunya luar biasa. Ingat lagi ya kawan-kawan, 5W 1H itu boleh di searching lah nanti ya kalau ini. Jadi bisa kok di searching di mana-mana. Dapat gitu. Dapat. Aku juga pernah kok. Kemarin juga waktu udah dapat dari Bapak 5W 1H saya langsung cari itu apa sih, coba belajar ya. Teman-teman, sahabat Humas Polda Lampung, luar biasa banget ini kesempatan yang ngobrol dengan seorang sosok yang praktisi ini ya. Praktisi itu artinya dia sudah malang melintang ya, asam garamnya di dunia jurnalistik itu udah paham banget Pak Amiruddin Sormin. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di acara siang hari ini dan di acara Humas podcast Humas Polda Lampung. Semoga ke depan kinerja Humas Polda Lampung di Polda maupun tingkat Polres bahkan tingkat Polsek itu bisa lebih membantu lagi untuk mencairkan atau mendinginkan suasana. Misalkan lagi ada yang kacau, lagi ada berita hoax, justru itu dari dari corong-corong Humas Polda, Humas Polres dan kawan-kawan di wilayah itu bisa jadi peredam situasi agar nggak terjadi kekacauan di masyarakat. Gitu ya Pak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan Sobat Humas Polda Lampung. Ketemu lagi dengan saya di podcast berikutnya. Salam presisi.